seluruh hadirin PJ GPK se-Sumatera Utara. Benar, kita mendapat dalam tanda petik teguran dari PP GPK tentang GPK di Sumatera Utara yang dianggap dalam tanda petik mati suri. Maka karena kita mendapat teguran, kita undang PW GPK Sumatera Utara, kita sampaikan beberapa informasi dan mereka memberikan penjelasan kepada kita kenapa hal itu terjadi di Sumatera Utara. Akhirnya kita sepakat berkonsultasi ke PP, kita ambil kebijakan agar semua menjadi harmoni, tidak ada perasaan yang lain-lain dan aneh-aneh. Akhirnya kita putuskan mengadakan apa yang kita berikan judul musyawarah wilayah, dan itulah yang menjadi kesepakatan kita bersama. Akhirnya acara ini terjadi seperti yang kita hadapi hari ini. Rekan-rekan sekalian, hari ini P3 membutuhkan orang muda. Berbeda latar belakang berdirinya sebuah partai politik di Indonesia ini. Ada yang lahir dari keinginan pribadi dan ada yang lahir dari keinginan kelompok. Karena mereka hadir setelah reformasi, maka pada saat berdirinya semua menjadi orang baru. Baik itu partai yang didirikan oleh keinginan pribadi, yang masuk adalah orang baru yang sama. Demikian juga yang didirikan oleh kelompok komunitas. Begitu masuk mendirikan partai itu, maka mereka adalah orang-orang yang baru, sama tingkat dan derajat. Berbeda dia dengan P3, mungkin Golkar ataupun PDIP, karena ini partai lama, partai tua, ada regenerasi, ada yang tua. Apalagi partai ini, P3 ini lahir di era sebelum reformasi. Maka pada waktu itu tidak banyak orang yang masuk ke P3 ini. Tidak banyak orang-orang yang berpendidikan yang mau masuk ke P3 ini. Tidak mau orang-orang yang berpenghasilan masuk ke P3 ini, karena mereka khawatir kalau masuk ke P3 masa depan mereka akan. Sehingga yang terjadi di P3 ini adalah orang-orang yang outsider, paling tidak orang-orang yang istiqomah dengan keislaman. Dan waktu berjalan di era reformasi, partai-partai baru berdiri yang tidak puas dengan antrian masuk ke partai-partai yang lain. Tinggallah di P3 ini dari orang-orang yang menjadi sisa-sisa daripada orang yang tetap istiqomah dengan pendiriannya, tidak akan pernah mau pindah dari partai yang berlambang. Akhirnya yang terjadi adalah di P3 ini adalah orang-orang yang dalam tanda petik kebanyakan sudah berumur. Demikian juga pada saat menyusun legislatif misalnya, tentu kita mengutamakan kader-kader lama, kader-kader tua, sehingga potensi orang-orang muda itu tersendat. Tapi waktu berjalan, yang tua-tua itu sudah hampir habis, yang tersisa-sisa itu sudah hampir habis. Pejuang-pejuang takut di partai ini sudah hampir hilang.
Sehingga P3 ini punya kekosongan. Yang tua habis, yang muda tidak punya tempat untuk menambah aspirasi. Kita lihat, terutama orang-orang yang sudah lama berjuang di P3 ini, tidak banyak generasi muda yang mengisi struktur partai. Maka, dan ini sudah berjalan lama, maka kita bersyukur GPK berani mendobrak situasi di P3. Dimulai dari dengan kebesaran hati sesepuh kita, abang kita yang kita hormati, Baganda Sahrial Agamas, yang semua orang sampai mengatakan beliau sebenarnya adalah owner GPK. Tapi dengan jiwa besar beliau, karena ingin melihat P3 ini maju dan berkembang, maka beliau mulai dari GPK. Beliau serahkan estafet kepemimpinan Gerakan Pemuda KKI kepada seorang muda yang bernama Andi Suryadi. Betul, tidak sampai 3 bulan kita sudah bisa melihat hampir sama jumlah berita di media sosial tentang kegiatan P3 dengan kegiatan yang dilakukan oleh GPK di seluruh Indonesia. GPK, P3, KP. Dan ini sudah kita lihat diikuti oleh AMK dan GMP. AMK insya Allah dalam waktu dekat akan melaksanakan Mukernas. GMPI sudah melaksanakan Mukernas secara virtual. Insya Allah ke depan pasca Muktamar, ingat Muktamar tanggal 18 Desember. Setelah itu akan ada Muslim. Setelah Muslim akan ada Muscak, dan begitu terus sampai ke tingkat nanti. Ini kesempatan, karena nanti dalam mengurus, dalam mengisi lowongan struktur kepengurusan yang boleh adalah kader, maka hari ini masuklah dari sayap-sayap partai, sehingga pada saat mengisi jabatan struktural di partai di semua tingkatan, kader GPK punya hak yang sama dengan kader-kader lain untuk masuk dalam struktur partai Persatuan Pembangunan. Pada saat Muktamar, GPK ini sudah memutuskan, kami juga kader kami harus masuk. GMPI bisa meminta agar jatah GMPI juga diberikan. WPP juga bisa, dan AMK juga bisa. Demikian juga di struktur wilayah. GPK minta jatah, WPP minta jatah, begitu seterusnya sampai ke tingkat nanti. Oleh karena itu, kita berharap ke depan partai P3 ini akan diisi oleh orang-orang muda yang akan membawa P3 ini ke level yang terbaik dan bisa bersaing dengan partai-partai politik. Generasi milenial memimpin, artinya kami siap memimpin. Karena pada hakikatnya sesungguhnya Republik ini didirikan oleh anak muda yang berusia 20 ke 30 tahun. Soekarno dan kawan-kawan pada waktu itu memproklamirkan Republik Indonesia yang tersisa ini di usia 20 ke 30 tahun. Jadi jangan ada lagi bahasa wakil ketua umum yang selalu mengatakan ini anak cencen, ini anak cencen. Saya tak terima itu. Jangan keluarkan lagi bahasa itu.
Muhammad Al-Fatih menguasai belahan dunia ini pada saat usia beliau masih 20 tahun. Ini tantangan kepada adik-adik. Jangan kalian pernah menganggap kalian muda. Belum waktu. Sekarang waktunya kalian untuk mengambil alih. Maka tunjukkan kemampuan kalian. Dan ini tantangan. Apa kelebihan mereka? Apa kekurangan mereka? Orang bisa, kenapa kita tidak bisa? Innal fata mayyakulu anata laisal fata mayyakulu. Sesungguhnya pemuda itu yang berani dan siap mengatakan ini aku, bukan aku anak siapa. Kalau mereka masih mengatakan karena anak siapa, buktikan kalian adalah kalian dengan kemampuan. Setiap kita salat, kita akan mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kenapa kita bangga dengan Islam? Kenapa kita malu dengan Islam? Sekalian kalian harus buktikan. Kita bisa duduk nongkrong di kafe, kita bisa kumpul rapat di kafe. Kalau mungkin kami yang tua-tua ini sudah gamang kalau untuk masuk ke kafe, tapi kalian yang harus mengisi kafe-kafe ini. Tapi pada saat azan berbunyi, kalian tinggalkan kafe itu, kalian sholat di masjid. Siapa yang membuat Islam itu bangga kalau tidak generasi mudanya? Dan kalian harus bangga. Sejujurnya, kalau kita Islam, kita bangga dengan Ka'bah, karena Ka'bah adalah kiblat umat Islam. Dan satu-satunya organisasi partai politik yang bisa memakai lambang Ka'bah di dadanya adalah Partai Persatuan. Tidak ada satu partai politik pun di dunia ini, jangankan di Indonesia, yang punya hak paten memakai lambang Ka'bah di dadanya, kecuali Partai Persatuan. Ada partai Islam di Malaysia, lambangnya bulan penuh. Ada partai Islam di Pakistan, ada partai Islam di Mesir, ada partai Islam di Turki. Tapi tidak ada satupun partai yang bisa memakai dengan resmi lambang Ka'bah di dadanya. Kita sebagai generasi muda Islam punya hak paten memakai lambang Ka'bah. Itu identitas. Banggalah dengan Islam. Insya Allah, paling tidak dengan kebanggaanmu itu, Allah akan memberikan kita. Maka kami memang berharap. Dari kemarin saya mengatakan, tongkat kepemimpinan ini, generasi kepemimpinan ini memang harus. Dan ini menjadi tugas ketua umum. Kalau saudara Aja Sahri dari ketua GPK bisa menjadi ketua DPC, saudara Amir Mahmud dari ketua GPK bisa menjadi ketua DPC. Ada berapa lagi ketua GPK yang menjadi ketua DPC? Saya mau lihat. Hari ini kita muktamar, setelah itu kita akan muswil. Saya mau lihat. Dan ini tantangan bagi GPK, paling tidak Sumatera Utara ini. Berapa GPK, berapa ketua GPK yang bisa menjadi ketua DPC di 33 kabupaten kota yang ada di tunjukkan tantangan itu, ambil tantangan itu. Jangan cuma sekedar berani membuat judul, tapi tidak siap bertanggungjawabkan. Saatnya, ada masa, ada waktu. Tapi kalau waktu itu tidak direbut, kami juga akan tetap bertahan dengan waktu itu. Kalau bisa sampai mati, kami ingin memimpin partai ini. Tapi kalau ada generasi muda yang punya kemampuan yang mumpuni, ada anak muda P3 yang berani menjadi calon kepala daerah, mimpi itu harus seperti itu. Mimpi itu harus seperti itu. Gantungkan cita-citamu seperti itu. Takdir Allah yang
bisa mendirikan republik ini. Kalian harus bisa menciptakan